Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss about the last tense, the basic form of past future. Even it's not under the last form of the past future, this tense is also the last tense of all tense that we must understand. The fourth basic form of the past future tense used to express an activity that would have been taking place in the past. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk waktu terakhir dari bentuk dasar past future tense. Bahkan tidak hanya merupakan bagian terakhir dari past future tense. Tenses ini juga merupakan tenses terakhir dari keseluruhan tenses yang ada yang harus kita pahami. Bentuk waktu keempat dari bentuk dasar past future tense ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau aktivitas yang akan sedang berlangsung di waktu lampau. Tenses ke-16 yang akan kita bahas hari ini adalah past future perfect continuous tense. Past future perfect continuous tense. Waktu akan sudah sedang terjadi di waktu lampau. Past future perfect continuous tense used to express an activity or event that would have been taking place in the past. Past future perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau kegiatan yang akan sudah sedang berlangsung pada waktu lampau. Tidak berbeda dengan 3 bentuk waktu sebelumnya, tenses ini pun menggunakan kata bantu should atau would. Karena ini juga merupakan bagian dari bentuk dasar past future. Begitu pula dengan subjeknya. Untuk membuat kalimat yang sesuai dengan tata bahasa yang benar, maka kita tetap harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Dalam hal ini, salah satunya adalah pasangan subjek dengan kata bantunya. Ketentuannya adalah kata bantu should biasanya hanya dipasangkan dengan subjek I dan we. Sedangkan would dipasangkan dengan subjek-subjek yang lain. Seperti you, they, anggota orang ketiga tunggal, nama orang baik laki-laki maupun perempuan, nama-nama hewan, atau benda-benda lain baik plural maupun singular. Kemudian verb atau kata kerja. Past future perfect continuous menggunakan verb in present participle atau verb bentuk pertama ditambah ing. Verb in present participle ini juga digunakan dalam semua bentuk kalimat, baik kalimat positif atau afirmatif, kalimat menyangkal atau negatif, maupun kalimat tanya atau interrogatif. Selanjutnya time signal atau tanda waktu. Time signal pada tenses ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang digunakan oleh ketiga bentuk waktu sebelumnya, karena waktu terjadinya peristiwa semuanya di waktu lampau. Jadi time signal atau tanda waktu yang biasa digunakan diantaranya adalah by September last year,
menjelang September tahun lalu. By the end of this month, menjelang akhir bulan ini. By the end of last year, menjelang akhir tahun lalu, dan sebagainya. Berikutnya tentang structure. Structure atau susunan dalam membuat kalimat dalam bentuk past future perfect continuous adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membentuk kalimat positif atau afirmatif, rumusnya adalah subject, lalu kata bantu should atau would, lalu have dan been. Kemudian verb in present participle atau verb bentuk pertama ditambah ing. Selanjutnya bisa dilengkapi dengan objek, adverb, atau complement lainnya. Yang kedua, untuk membentuk kalimat menyangkal atau negatif. Rumusnya adalah subjek, lalu kata bantu should atau would ditambah not, lalu have dan been, kemudian verb in present participle atau verb bentuk pertama ditambah ing. Selanjutnya bisa ditambah dengan complement. Dan yang ketiga, untuk membentuk kalimat tanya atau interrogatif. Rumusnya adalah letakkan terlebih dahulu kata bantu should atau would di awal kalimat atau sebelum subjek. Lalu subjek, setelah itu have dan been, kemudian verb in present participle atau verb bentuk pertama ditambah ing. Selanjutnya bisa dilengkapi dengan complement. Perhatikan penerapannya dalam contoh kalimat-kalimat berikut ini. Contoh yang pertama, sederhana saja sesuai dengan rumus, yakni subject, lalu should atau would, lalu have dan been, kemudian verb in present participle atau verb bentuk pertama ditambah ing. Contohnya adalah I should have been painting. I should not have been painting. Should I have been painting? Saya akan sudah sedang melukis. Saya belum akan sedang melukis. Apakah saya akan sudah sedang melukis? Contoh yang kedua dilengkapi dengan objek. Contohnya adalah My mother would have been reading a magazine. My mother would not have been reading a magazine. Would my mother have been reading a magazine? Ibu saya akan sudah sedang membaca majalah. Ibu saya belum akan sedang membaca majalah. Apakah ibu saya sudah akan sedang membaca majalah? A magazine, majalah, merupakan objek. Kemudian contoh yang ketiga, kalimat yang dilengkapi dengan adverb of place. Contohnya adalah The student would have been swimming in the swimming pool. The students would not have been swimming in the swimming pool.
Would the student have been swimming in the swimming pool? Para siswa akan sudah sedang berenang di kolam renang. Para siswa belum akan sedang berenang di kolam renang. Apakah para siswa akan sudah sedang berenang di kolam renang? In the swimming pool. Di kolam renang merupakan keterangan tempat atau adverb of place. Contoh yang lain. The tiger would have been sleeping in the cage. The tiger would not have been sleeping in the cage. Would the tiger have been sleeping in the cage? Harimau itu akan sudah sedang tidur di kandang. Harimau itu belum akan sedang tidur di kandang. Apakah harimau itu sudah akan sedang tidur di kandang? In the cage. Di kandang. Merupakan adverb of place. Berikut ini adalah contoh kalimat yang lebih lengkap lagi, karena dilengkapi dengan objek dan adverb, bahkan adverb of place dan adverb of time. Contohnya adalah, my kids would have been studying English for 11 months in London by the end of last year. My kids would not have been studying English for 11 months in London by the end of last year. Would my kids have been studying English for 11 months in London by the end of last year? Anak-anak saya akan sudah sedang belajar bahasa Inggris selama 11 bulan di London menjelang akhir tahun lalu. Anak-anak saya belum akan sedang belajar bahasa Inggris selama 11 bulan di London menjelang akhir tahun lalu. Apakah anak-anak saya akan sudah sedang belajar bahasa Inggris selama 11 bulan di London menjelang akhir tahun lalu? Oke. English is object. In London is adverb of place. Then by the end of last year is adverb of time. Alright, the first chapter on foreign tense has ended. One by one, we have studied well together. For the upcoming meeting, inshallah, we will start learning different chapters about English. Of course, which are related to English grammars, many useful for all. See you in the next meeting and in another chapter, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.